Padang Sawah ini juga family dari Simpang 4. Ini perantau Minang family. Yuk kita masuk kanan. Aduh, ini jalan yang di depan kita ini udah seperti ini. Guys, bok kanan. So, Almas masih tidur panjang di sebelah kanan. Bangun, bangun, bangun. Sewa ramai di kumpulan. Simpang Empek. Panti belum bisa dilewati truk. Kita sampai di lintas Padang Sawah kumpulan. Kumpulan arah ke belakang, Padang Sawah arah ke depan. Penghubung Pasaman Timur dengan Pasaman Barat, melintas di Nagari Kotokacia, Nagari Alan Mati, Nagari Simpang di Kecamatan Simpati, mengarah ke Malampah di Kecamatan Tigonagari, masuk di Padang Gantiang, Nagari Binjai, dan mengarah ke Kinali atau lintas Padang Pasaman. Yuk kita lanjut. Dan saat ini kita udah masuk di Nagari Kotokacia. Barangkali di depan kita bisa ketemu ALS yang dari ujung Gading, tujuan Medan ya. Ke Bukit Tinggi arah ke belakang kurang lebih 50 kilo, dan ke Kota Padang juga arah ke belakang ada sekitaran 150 kilo. Assalamualaikum sanak Minang di manapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Alhamdulillah, senang sekali pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari kota-kota di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kita akan mengeksplor suasana terkini akses kumpulan Padang Sawah, tepatnya dari Simpang Kumpulan di Nagari Kotokacia mengarah ke Nagari Alan Mati dan Nagari Simpang yang terdapat di Kecamatan Simpati. Nah, untuk lebih jelasnya akses jalan Kotokacia ini mengarah ke Alan Mati, yuk ikuti hingga berakhir. Kita lanjut. Jadi Nagari Kotokacia ini salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Posisinya tepat di lintas kumpulan Padang Sawah. Padang Sawah arah ke depan ada sekitaran 40 kilo arah ke depan.
Kecamatan Bonjol ini di bagian di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sikaping. Posisinya lurus dari lintas Trans Sumatera. Dan di sebelah selatan bagian arah ke Bukit Tinggi berbatasan dengan Kabupaten Agam. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Alahan Mati dan Kecamatan Tigo Nagari arah ke depan kita. Sedangkan di sebelah timur Kecamatan Bonjol ini berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota atau mengarah ke Pagadih. Selain nagari Koto Kacia di Kecamatan Bonjol ini juga terdapat sejumlah nagari lainnya, diantaranya nagari Ganggo Hilia, nagari Ganggo Mudia, nagari Limo Koto yang baru saja kita lewati di lintas Trans Sumatera, dan nagari Koto Kacia yang sedang kita lewati. Jadi akses kumpulan padang sawah ini, tepatnya di nagari Koto Kacia ini, seperti yang kita lihat kondisi jalan yang sudah rusak parah. Terlihat sejumlah lubang dan bagian aspal yang sudah banyak yang rontok hingga sampai ke nagari Alan Mati. Yes, selamat. Bus yang melintas di akses kumpulan padang sawah ini seperti Family, Almas, kumpulan Sejati, juga dilewati bus DPE Duta Pasaman Express dari Ujung Gading ke Pekanbaru Riau, dan ada lagi bus Binter Bintang Terang yang dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat. Juga ada Pastra dan sejumlah bus AKDP lainnya. Padang sawah kumpulan ini dahulunya juga dilewati bus Pasma Jaya, sedangkan bus Pasma Jaya sekarang sudah tidak ada lagi ya. Terus mudah-mudahan tidak ada truk yang di depan kita yang searah. Soalnya kalau ada truk tentunya kesulitan untuk ke depan. Nagari Koto Kacia kita tinggalkan dan kita akan masuk di nagari Alahan Mati. Masuk kanan.
ALS biasanya jam 2.30, jam 14 hingga pukul 16 melewati ini akses nih yang di lokasi kita ini. Paling di sekitaran Malampah baru. Apalagi jalan udah nggak beres di Malampah, jadi ini ada keterlambatan faktor jalan. Nah, kita sampai di Nagari Alan Mati, Kecamatan Simpati. Di lintas kumpulan padang sawah, dan di depan ada Almas, apa ini? Family barangkali ya. Family ke Simpang Empe atau ke Kinali ya. Atau Perantau Minang. Barangkali ini Perantau Minang. Family Perantau Minang. Trayeknya kumpulan Simpang Empe dan Padang Sawah. Ini juga family dari Simpang 4 ke kumpulan. Ini Perantau Minang family. Yuk kita masuk kanan. Ya, Perantau Minang. Ke Kinali barangkali ya. Karena Kinali sekarang lagi ada keramaian pasar ya. Jadi jemput sewa. Ini barangkali agak kesulitan kita ke depan. Faktor jalan yang sempit. Aduh, ini jalan yang di depan kita ini udah seperti nggak beres. Nah ini guys, bok. Yuk, kanan, kanan. So belum terlihat ALS -nya. Sedikit mendung di Nagari Alan Mati. Menjelang pasar Alan Mati. Pasar Alan Mati, rekan-rekan Senak Minang. Terus Almas masih tidur panjang di sebelah kanan. Bangun, bangun, bangun. Sewa ramai di kumpulan. Puskesmas Alan Mati yang di depan kanan. Ini jalan yang di sini udah rusak parah ya. Udah ditambal sama kayu. Tepat di depan puskesmas.
ada box 2 ini di depan. Yuk, masuk kanan. Nah, ini 2 truk itu bertanda akses simpang Empek Panti belum bisa dilewati truk. Ini jalan juga udah banyak yang rontok nih aspalnya. Karena truk-truk muatan berat lewatnya di sini. Ditambah ALS. Cuman kalau ALS 1 kali sehari ya. 1 dari Ujung Gading dan 1 dari Medan. Terus udah berapa box tuh yang kita lewati. Nah, ini jalan, waduh, hai, jalan mati. Terus jalan ini udah bukan jalannya truk lagi nih atau bus ALS, ini udah jalannya Chevrolet nih. Puskesmas Jalan Mati yang di depan kanan. Nah, ini jalan rekan-rekan Sunak Minang, tepat di depan puskesmas. Apalagi dalam keadaan hujan ya, tambah parah. Nah, ini puskesmas yang di sebelah kanan masih beroperasi ya, masih buka ya kantornya. Yuk, masuk terus. Kantor Wali Nagari Jalan Mati yang di depan, yang ada gonjong rumah gadang yang di atas. Terus di depan ada truk lagi nih, sabana parah. Truk yang di depan. Yuk kita dekati aja dulu. Dua truk dari Ujung Gading barangkali ini. Ya, emang jalur ini kurang memadai untuk truk.
apalagi bus ukuran besar. Berselisih dengan motor aja nggak bisa, apalagi truk dengan mobil. Nagari Alan Mati kita tinggalkan dan kita mengarah ke Nagari Simpang, masih di kecamatan Simpang Alan Mati atau